Baik, kita baca terjemahannya dan tafsirnya. Wa wasfainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagu asuddah, hingga ketika ia mencapai usia dewasa. Wa balagu arba'ina sana, dan mencapai usia 40 tahun. Qala, ia berkata, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi awzi'ni, wahai Tuhanku, anugerahkanlah taufik kepadaku, an ashkura, agar supaya aku dapat mensyukuri ni'mataka, nikmat engkau, allati an'amta, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an'amala salihan tardah, dan supaya aku dapat beramal soleh yang engkau meridainya, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah bagiku dalam keturunanku. Ini doa yang bagus sekali, yang senantiasa sebaiknya dibaca sebelum salam. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku kembali kepada engkau. Wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada engkau. Ya, ayat tafsiran dari ayat ini, beberapa kalimat yang ditafsirkan di sini adalah dalam surah ke-31 ayat 15 yang sebelumnya itu dinyatakan bahwa menyusui bayi itu lamanya 2 tahun ya. Akan tetapi dalam ayat ini masa hamil dan menyusui digabungkan menjadi 30 bulan. Hal mana memberikan selisih 6 bulan sebagai masa pembuahan. Dan agaknya masa itulah yang selama itu si wanita yang hamil merasakan beban kehamilannya. Sedang bulan keempat merupakan waktu ketika ia mempunyai perasaan seperti itu. Kata asyud rupanya telah dipergunakan di sini dalam arti kedewasaan rohani pada surah 12 ayat 23 juga, dan arti kematangan pikiran dan jasmani ya. Ini biasanya usia 40 tahun biasanya manusia itu kerohaniannya matang, kemudian sifat dan sikapnya serta karakternya itu sudah terbentuk, sehingga rata-rata ya Rasul di antara usia 40 tahun itulah diangkat menjadi Rasul ya. Di sini dikatakan bahwa kita selaku manusia ya diperintahkan untuk berbuat kepada orang tua itu berbuat yang baik. Ya, bayangkan 9 bulan orang tua kita mengandung kita, belum lagi menyusui sampai menyapih kita itu dari tadi disebutkan sampai 30 bulan. Kita mulai bisa makan, minum, mulai bisa bicara, bisa mandi sendiri, segala macam berjalan, itu pun diajari oleh orang tua kita. Kadang-kadang
ya zaman sekarang ketika orang tua sudah tua renta, banyak manusia atau anak-anak yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berbakti, merasa repot ngurus orang tua itu. Nah, dulu kita diajari berjalan, sudah kita dewasa, orang tua mau berjalan pun tidak kita malah kadang dititipkan di panti jompo dan lain sebagainya. Banyak karena kesibukan dan lain sebagainya. Ada seorang profesor menyekolahkan 3 anaknya di luar negeri semua. Tujuannya supaya pendidikannya bagus semua. Yang satu disekolahkan, dikuliahkan di kampus ternama di luar negeri. Yang kedua, ketiga juga begitu sama. Tapi ketika sakit, si profesor tadi, ketiga anaknya itu tidak ada yang bisa datang. Bahkan ketika istrinya sakit sampai meninggal dunia, ketiga anaknya itu pun tidak ada yang datang, sibuk semua. Jadi kadang-kadang manusia terobsesi dengan pendidikan yang tinggi, segala macam, kekayaan, ketenaran. Tetapi ketika anak-anaknya dibutuhkan, semua itu nggak berguna. Bahkan yang mungkin berguna adalah orang yang biasa-biasa saja, bekerja biasa, sekolah biasa di kampungnya, di daerahnya. Jadi ketika orang tuanya sakit, bisa menjenguk, bisa mengurusinya. Ini doa juga yang sering dianjurkan untuk dibaca ketika sholat sebelum salam, yaitu tadi Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah Ta'ala supaya dikaruniai taufik kepada kita, yaitu supaya kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat daripada Allah Ta'ala. Banyak orang yang dikaruniai berbagai berkelimpahan harta, nikmat, penglihatan, pendengaran yang tidak bersyukur. Orang masih kecil, usia 4 tahun sudah hafal Quran karena matanya, pendengarannya dipakai untuk menghafal Quran. Kita mungkin boro-boro, mungkin 1 juz aja nggak hafal, padahal ada anak kecil yang buta 4 tahun umurnya bisa hafal, kan aneh ya, ajaib itu. Kita yang normal saja mungkin mau menghafal 1 juz aja sulit, padahal mata kita bisa melihat dibandingkan dengan anak kecil tadi yang buta. Itu ada nenek-nenek yang umurnya ada 58 tahun tidak bisa baca tulis Latin tapi dia hafal Quran. Kan ini luar biasa karena dia mampu mensyukuri dengan keterbatasannya untuk memaksimalkan pemberian Tuhan kepadanya. Kemudian juga di sini dan kepada kedua orang tuaku Jadi kita mendoakan juga orang tua selain Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini juga doa yang bagus untuk dibaca. Kemudian juga wa aslih li fi dzurriyyati, juga kita juga mendoakan keturunan kita. Jadi jangan sampai kitanya selama hidup berjuang banting tulang segala macam, tapi anak kita misalnya nggak selamat, anak kita dibiarkan begitu saja. Nah, ini juga kita, mumpung kita masih hidup, mungkin yang sudah jadi orang tua, tetap kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita, sholatnya, baca Qurannya. Kadang-kadang keturunan kita ini, kita capek-capek kerja sehari 8-10 jam, anak kita ini dididik untuk cuma berleha-leha Lebih baik kita tegas Dari kecil saya sendiri kadang-kadang kalau sudah
ke sawah itu, ya kadang dimarahin, kamu mau jadi apa, nyangkul nggak bisa, ini nggak bisa gitu ya. Karena memang nanti kelak jangan sampai anak kita tumbuh menjadi generasi yang mengandalkan hasil jerih payah orang lain. Harus dididik bekerja dengan tangan sendiri. Dulu kita mau beli jajan saja, sampai dulu saya pernah mau piknik saja, saya kerja di pabrik genteng selama 2 minggu supaya dapat uang untuk piknik sekolah dulu, SMP. Zaman sekarang serba minta, mungkin mau piknik minta, mau HP minta, mau jajan minta. Ini yang kadang-kadang nanti setelah dewasanya terbiasa dengan didikan seperti itu. Jadi kita jangan salah menempatkan kasih sayang. Uzur di dalam silabus wakafino, silabus atfal, dari kecil itu anak udah dididik nyuci piring sendiri, nyuci gelas sendiri bekas makannya. Dulu kita mau kelas 3 SD saja, orang tua pergi ke sawah, kita di rumah udah nanak nasi, nyuci piring, udah tinggal nyiapin makan, orang tua datang pulang sore hari tinggal makan. Sekarang sulit ya, serba mau beli, serba mau apa, itu kita kadang-kadang inginnya instan, padahal kebiasaan baik itu harus kita praktekkan supaya kelak kita menjadi berguna bagi orang tua kita, bagi keluarga, bagi bangsa, negara, dan agama kita. Ini saja dulu daras pagi ini, nanti besok dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.